Belakangan ini semakin sering kita lihat berita-berita yang viral dengan kemudahan mengakses berita sekarang yang begitu pesat berkat kemajuan teknologi, baik itu melalui Twitter, Instagram, maupun TikTok dan platform-platform lainnya. Kali ini kita membahas tentang berita-berita yang viral terkhusus di politik, baik itu tentang presiden, capres 01, 02, 03, presiden terpilih, pilkada gubernur, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang pro dan kontra, pertemuan-pertemuan dan kinerja DPR beserta dengan revisi undang-undangnya yang juga dianggap tidak pro terhadap rakyat, serta kebijakan MK, MA terkait dengan ambang batas, dan banyak lagi. Namun, tidak usah terlalu jauh ke sana, beberapa dari Sobat A2S Official mungkin belum begitu akrab dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga di pemerintahan, khususnya di pemerintahan pusat. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut konsep trias politika, yang artinya politik tiga serangkai. Konsep trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia sebagai tanah air tercinta kita merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut konsep ini. Berikut penjelasan mengenai pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat tiga lembaga yang diberikan kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, yaitu presiden beserta seluruh jajarannya. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Kekuasaan ini di Indonesia dipegang oleh presiden. Namun, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, presiden mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantunya, yaitu para menteri. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif memiliki kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, serta legislatif dan militer. Kewenangan diplomatik adalah kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sedangkan kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan gerasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya, atau secara sederhana disebut dengan kekuasaan kehakiman. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, jika kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Sementara itu, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.